walked in and what happened? To the kitchen and put my stuff down. And I seen the blood all in there on the floor. And I went in there and I seen her and I touched her. Kalau kamu menganggap saudara kembar June dan Jennifer Gibbons aneh, kamu akan menganggap saudara kembar Whitehead ini kejam. Hai guys, welcome back to another episode of YouTube and Chills. Nama aku Yufi. Kalau ini adalah video pertama yang kamu nonton dari channel aku, thank you banyak. Di channel ini aku upload video misteri dan juga gossip celebrity. Jadi kalau kamu suka dengan topik tersebut, make sure untuk subscribe dan juga turn notification on. Kalau kamu adalah returning subscriber, you know how much I love you and you know how much I appreciate you. You're the best. Cerita hari ini bikin aku excited banget, kayak aku pingin cepat-cepat cerita dan cepat-cepat edit, cepat-cepat upload karena menurut aku ceritanya itu menarik dan ada banyak sekali yang bisa kita pelajari dari kisah ini. Nah, saking aku excitednya, aku jadi lupa breakfast dong. Dan kalau kamu tahu, ya, aku ini adalah orang yang penakut. I know, ironis banget karena channel aku semua ngomongnya tuh tentang misteri, tentang darah dan sebagainya. Tapi aku tuh penakut, makanya aku selalu film itu pagi-pagi. Dan karena aku lupa sarapan, aku langsung order Janji Jiwa ya tadi dan sudah datang. Ini tuh adalah Jiwa Toast. Aku order yang 80.000 itu udah dapat 2 paket ya. Jadi kalau kamu lihat di sini ini tuh ada kopi susu dan juga ada americano. Tapi karena aku nggak bakal minum sekarang, I will just like put it here as a prop. Dan juga aku ada order toastnya. Aku suka banget sama Janji Jiwa Toast dan ini tuh adalah double cheese hamburger dan juga smoked beef and cheese. Apakah aku akan makan dua-duanya? Kamu gak bakal tahu. It's a secret. Tapi now I'm just gonna drink the kopi susunya. Okay, let's get back to the story. Cerita ini berawal mula dari seorang perempuan yang bernama Nikki Whitehead. Dia lahir pada tahun 1975 di Atlanta, Georgia, Amerika. Dan Nikki lahir di penjara. Kenapa? Karena ibunya pada saat itu masuk ke dalam penjara karena ibunya menggunakan obat-obatan terlarang. Setelah Nikki lahir, dia pun dikirimkan ke neneknya, di mana neneknya lah yang bernama Della yang mengasuhnya sampai dewasa. Nah, sejak kecil Nikki dikenal sebagai anak yang bandel, keras kepala. Dia itu tidak mau pergi ke sekolah. Kalau neneknya suruh dia bersihin kamar, dia nggak mau bersihin kamar, jadi kamarnya itu berantakan. Ketika Nikki beranjak remaja, perlakuannya makin parah. Dia makin keras kepala, dia tidak mau mendengarkan perkataan neneknya dan sering sekali tengah malam dia itu keluar dari kamarnya dan dia pergi sama cowok, dia pergi party, dia pergi minum, melakukan hal-hal yang ilegal. Karena itulah mungkin kamu juga tidak heran ketika Nikki berusia 17 tahun dia hamil. Ayah dari calon bayi Nikki tidak mau tanggung jawab. Meskipun begitu, Della mengatakan kepada cucunya, kalau kamu lahirin saja, kalau memang kamu tidak bisa asuh sepenuhnya, aku akan bantu. Nah, akhirnya di bulan November 1993, Nikki melahirkan anak kembar ya, perempuan. Ini tuh identik yang bernama Jasmia dan Tasmia. Nama panggilan mereka adalah Jas dan Tas. Nah, setelah bayi kembarnya lahir, Nikki belum tobat juga. Dia tetap suka berpesta, dia tetap suka minum layaknya remaja yang bandel, dan dia sering sekali meninggalkan kedua putrinya kepada neneknya. Bayangin ya, si Della itu dia sudah mengasuh cucunya sampai dewasa, sekarang dia harus mengasuh 2 cicitnya sampai dewasa karena cucunya itu tidak mau mengasuh mereka. Sibuk dengan
pesta, sibuk dengan dirinya sendiri. Si Nikki sama sekali tidak memprioritaskan putri-putrinya. Dan by the way, kalau kamu tidak tahu, saudara kembar itu mereka memiliki DNA yang sama, oke? Jadi this is just like a really good information. Meskipun ibu mereka jarang mengasuh mereka, jarang memperhatikan mereka, Jazz dan Tess tumbuh menjadi perempuan yang sangatlah berprestasi. Mereka jago dance, mereka jago main tenis, dan mereka juga masuk ke pramuka. Jadi mereka itu sangatlah berprestasi, ditambah lagi mereka sangat pintar ya dalam akademik. Jadi mereka itu selalu mendapatkan nilai A di seluruh ujian sekolah mereka. Ditambah lagi karena Della sangatlah suka pergi ke gereja dari kecil, dia selalu menyuruh cucu-cucunya untuk pergi ke gereja setiap hari Minggu, hingga akhirnya Jazz dan Tess memiliki komunitas gereja sendiri dan mereka sangat aktif di sana. Fast forward tahun 2000 ketika Nikki Whitehead berusia 25 tahun. Dia bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Robert, di mana Robert 30 tahun lebih tua daripada Nikki, namun Nikki tidak peduli karena dia sangat suka dengan Robert. Ditambah lagi Robert yang bekerja sebagai sopir truk sangat menyayangi Nikki. Nah, karena itu Nikki pun lama-lama berubah ya. Dia memutuskan untuk melanjutkan lagi sekolah. Kali ini dia mengambil jurusan fashion design dan dalam kurun waktu beberapa tahun dia lulus dan dia merasa kalau aku sudah menjadi lebih dewasa dan juga menjadi lebih bertanggung jawab. Pada saat itulah si Nikki jadi punya pikiran kalau aku ingin sekali bisa membawa kedua putri aku untuk tinggal sama aku dengan juga pacar aku si Robert, dan aku ingin sekali quote memberikan apa yang tidak aku dapatkan ketika aku kecil. Jadi di tahun 2006 ketika Nikki berusia 26 tahun, dia pun menjemput kedua putrinya yang pada saat itu Jazz dan Tess berusia 13 tahun. Dia mengajak mereka dan bilang kalau hey, you know what, kalian packing ya sekarang karena aku ingin kalian tinggal bersama dengan aku. Jangan lagi kalian tinggal dengan Della nenek kalian. Kalian tinggal aja sama aku di Connors. Ini adalah kota yang dekat dengan Atlanta. Namun karena Jazz dan Tess yang pada saat itu, ingat ya, mereka itu adalah remaja 13 tahun. Mereka merasa kalau you know what, kita tidak nyaman tinggal sama kamu mah, karena kamu itu tidak pernah ada buat kita. Ngapain kamu sekarang tiba-tiba ingin tinggal dengan kita? Jadi memang ini adalah persepsi yang I would say cukup make sense ya, karena kan Jazz dan Tess tidak pernah diasuh oleh ibu mereka, selalu diasuh oleh Della, dan mereka sudah anggap Della itu adalah ibu mereka, bukan lagi great grandma mereka. Namun si Nikki memaksa gitu, dia bilang kalau kalian itu adalah anak saya, kalian itu harus tinggal dengan saya. Ditambah lagi karena secara legal Nikki memiliki hak asuh penuh atas kedua putrinya, mau nggak mau Jazz dan Tess ikut dengan ibu mereka. Setibanya mereka di rumah baru mereka, si Jazz dan Tess langsung berulah, mereka langsung bertingkah dan berubah 180 derajat. Dari yang awalnya itu mereka selalu fokus belajar, fokus ke gereja, fokus dance, fokus tenis gitu ya, tidurnya jam 10 malam, bangunnya jam 7 pagi ataupun even jam 6 pagi. Mereka berubah, mereka menjadi versi Nikki yang dulu gitu ya. Jadi mereka ketika tengah malam si Jazz dan Tess akan diam-diam keluar dari rumah, mereka akan minum, pesta, dan juga berteman dengan orang-orang yang tidak positif. Ditambah lagi mereka masing-masing memiliki pacar yang lebih dewasa daripada Jazz dan Tess. Jadi kan Jazz dan Tess itu baru berusia 13 tahun. Ini adalah usia yang kamu tahulah rentan banget ya, gampang galau, emosinya lagi nggak stabil, kacau, ababil dan sebagainya. Nah, salah satu dari pacar mereka itu usianya 17 tahun, cowok yang sudah jauh lebih dewasa dan mungkin memiliki pikiran yang kamu tahulah ya, kalau anak umur 17 tahun cowok itu pikirannya kayak rada-rada kotor gitu. Nah, ketika si Nikki mengetahui itu, dia panik dan dia tidak suka dengan pacar anak-anaknya karena dia yakin sekali ini tuh pergaulan yang tidak baik dan juga tidak positif untuk kedua putrinya. Dan tidak sampai di sana saja, yang awalnya si Jazz dan Tess selalu rajin sekolah, selalu mendapatkan nilai A, begitu mereka pindah ke kota baru, mereka pindah ke sekolah baru, mereka sering sekali bolos. Mereka memilih untuk main-main dengan teman mereka yang jauh lebih dewasa dan tidak sekolah daripada menjadi murid teladan. Dan setiap kali si Nikki marah kepada putri-putrinya, si Jazz
Jess dan Tess akan melawan dan menjawab, di mana mereka akan bilang, kita boleh lakuin apa saja, kamu tidak punya hak untuk kontrol kita, karena selama 13 tahun kamu tidak pernah mengontrol kita, tidak pernah ada di hidup kita, kamu siapa mau mengontrol kita sekarang? Jadi dari sini kita bisa melihat kalau Jess dan Tess itu mereka tidak menghormati ibu mereka sendiri. Nah, sampai suatu malam si Nikki menelepon 911 dan inilah teleponnya. Conyers 911, where's your emergency? I just woke up and my daughter's gone at the house. How old is your daughter? Oh Lord, 13. Iya, jadi terdengar jelas ya kalau Nikki itu tampaknya dia panik karena anaknya itu keluar malam-malam gak tahu kemana dan gak pulang-pulang. Untungnya keesokan paginya anaknya kembali, namun ini bukan terakhir kalinya Nikki menelepon 911 karena ada sekali lagi insiden di malam hari di mana Nikki menelepon 911 lagi, dan kali ini karena Jess dan Tess mengancam ingin kembali ke Atlanta untuk tinggal dengan nenek mereka, si Della. Karena si Nikki tidak bisa mengontrol putri-putrinya, dia pun langsung menelepon polisi, dan kali ini polisi perempuan yang datang. Begitu polisi perempuan datang, dia langsung masuk ke dalam rumah dan dia pun pergi ke kamar Jess dan Tess. Dia bisa lihat dari kondisi kamar mereka, yaitu kamarnya itu bersih sekali dan juga cukup fancy. Kenapa? Karena di lemari pakaian mereka itu pakaian mereka semuanya ada brandnya, dan mereka juga terlihat sangat rapi sekali. Mereka terlihat seperti putri-putri yang baik-baik, tidak seperti putri-putri yang nakal yang dideskripsikan oleh si Nikki. Nah, polisi itu pun memberikan nasihat kepada Jess dan Tess, di mana dia bilang, udahlah, kalian kan sudah tinggal sama ibu kalian, udah mendingan kalian baik-baik saja, jangan melawan ibu kalian harus respect dan sebagainya. Nah, Jess dan Tess hanya duduk di tempat tidur mereka dan akhirnya mereka saling lihat-lihatan. Ya, kamu tau lah ya, saudara kembar itu seperti June and Jennifer, mereka itu punya telepati. Jadi sama juga seperti Jess dan Tess, mereka sambil lihat-lihatan gitu. Abis itu si Jess bilang, ya udah, kita nggak bakal pindah, kita nggak bakal kabur, kita bakal tidur malam ini dan besok paginya kita bakal telepon great grandma kita, si Della, untuk lihat apakah kita boleh kunjungin dia gitu loh, sehari aja, kita nggak bakal pindah ke sana gitu kan. Nah, polisi itu pun merasa kalau, you know what, tugas aku sudah selesai, aku sudah boleh pulang ya. Nah, begitu dia keluar dari rumah, dia punya firasat yang kayaknya nggak semudah itu deh. Jadi dia pun duduk di dalam mobilnya di depan rumah Nikki, dia tungguin. Dan benar saja beberapa menit kemudian dia langsung mendengarkan teriakan lagi yang datang dari dalam rumah Nikki. Dia pun langsung keluar dari mobil, dia langsung lari-lari ya, ketok-ketok pintu rumah Nikki. Dan begitu Nikki membuka, dia bisa melihat kalau rambut Nikki itu udah kayak compang-camping gitu, tubuhnya sudah penuh dengan bekas cakaran. Dan pada saat Nikki melihat polisi, dia langsung bilang kalau anak saya attack saya, anak saya cakar saya gitu kan, anak saya ingin melukai saya gitu. Nah, ketika polisi bertanya kepada Jess dan Tess, si Jess dan Tess justru bilang kepada polisi kalau enggak, yang serang kita itu ibu kita, setelah kamu keluar ibu kita langsung memukul kita dan sebagainya gitu. Tapi begitu polisi melihat di sekujur tubuh Jess dan Tess itu tidak ada bekas cakaran, rambut mereka masih rapi. Kayak, you guys, it's so obvious kalau kalian berdua lah yang attack ibu kandung kalian. Nah, dari bukti yang dilihat oleh polisi ini, akhirnya polisi menangkap Jess dan Tess dan mereka masuk ke dalam penjara untuk anak-anak ya. Mereka juga mendapatkan counseling gimana caranya untuk memperbaiki hubungan kalian dengan ibu kalian. Si Nikki juga ikut counseling tersebut. Namun beberapa bulan kemudian saat mereka keluar, beberapa bulan kemudian lagi mereka akan masuk lagi. Kenapa? Karena mereka sama sekali tidak respect dengan Nikki. Mereka selalu marah, selalu attack Nikki. Sampai mau gak mau ya mereka harus keluar masuk penjara anak-anak. Sampai-sampai teman Nikki mengatakan kalau iya, Nikki sering sekali curhat kepada saya. Dia bilang kalau rumah saya itu bukan surga ya, rumah saya itu sudah seperti neraka karena saya tinggal dengan putri-putri saya. Tapi gimana pun juga karena Nikki sangat sayang kepada kedua putrinya, dia tetap memilih untuk tinggal bersama dengan mereka. Namun
mungkin kamu bertanya, di mana si Robert? Kenapa si Robert nggak membela ceweknya gitu ya, si Nikki gitu ya? Well, kalau kamu tahu tentang Amerika, di mana juga pengemudi truk gitu ya, biasanya kan mereka suka sekali pergi selama berminggu-minggu, berbulan-bulan keluar kota, lalu mereka akan kembali selama beberapa hari dan mereka akan keluar lagi, meninggalkan Nikki sendiri dengan kedua putrinya. Nah, ini berlanjut selama 4 tahun ya, sampai akhirnya pada tahun 2010, tepatnya pada tanggal 13 Januari pukul 4 sore, ini itu sekitar jam-jam anak baru pulang sekolah. Seorang polisi baru saja selesai patroli di lingkungan di mana rumah Nikki berada. Pada saat itu dia patroli kan ya, mobilnya jalan pelan-pelan. Nah, pada saat dia melihat ke kaca spion, dia melihat kalau ada 2 anak perempuan yang berlari ke arah dia. Kedua anak perempuan ini berteriak sambil menangis dan mengatakan kalau ibu kita gitu ya. Nah, akhirnya polisi pun menghentikan mobil dan dia berusaha untuk menenangkan kedua perempuan ini, dan dia pun bertanya, apa yang terjadi? Kalian calm down dulu, rumah kalian di mana? Kedua perempuan ini langsung membawa polisi ke rumah mereka, dan pada saat polisi membuka pintu depan rumah, dia langsung bisa mencium bau kematian. Dia bilang kalau aku langsung bisa mencium bau darah yang pekat banget, dan begitu aku melihat di seluruh bagian rumah itu penuh dengan darah. Ada darah di lantai, di meja, di dinding, di ruang tamu, all darah. Dan begitu dia sampai ke kamar mandi di lantai 1, dia melihat ada seorang perempuan yang sudah telungkup gitu, kepalanya dan juga badan atasnya itu sudah ada di bathtub, kakinya itu sudah terjulur di lantai samping bathtub. Dari gambaran yang dilihat oleh polisi, dia yakin sekali kalau ini adalah pembunuhan yang sangat-sangatlah personal. Ini bukan pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal, tapi ini adalah pembunuhan berencana yang juga sangat passionate sekali. Polisi lalu memanggil detektif dan juga polisi-polisi lain. Nah, tempat ini pun menjadi TKP, dan satu hal yang langsung dianggap detektif aneh adalah kenapa di bagian wastafel kamar mandi di mana perempuan itu ditemukan itu bersih sekali, seakan-akan ada orang yang membersihkan ataupun ada orang yang cuci tangan membersihkan wastafel supaya kelihatan bersih, supaya tidak ada jejak di sana. Dan begitu detektif berusaha untuk mengidentifikasi perempuan itu, awalnya dia tidak bisa mengidentifikasi ya, karena kayak mukanya itu lebam-lebam, kayak bengkak-bengkak gitu. Namun begitu mereka tanya kepada 2 perempuan ini, langsung identitas perempuan itu bisa dikenal. Dia adalah Nikki Whitehead, ibu dari 2 perempuan yang berlari-lari, si Jess dan Tess. Selain polisi yang datang, ambulans juga datang. Tim medis berusaha untuk menenangkan Jess dan Tess yang tampaknya trauma sekali melihat ibu mereka meninggal dengan cara yang mengenaskan. Dan ketika tim medis mengecek apakah ada luka di sekujur tubuh Jess dan Tess, mereka sadar kalau di tangan Jess itu ada bekas gigitan ya. Dan ketika tim medis bertanya, ini tuh gigitan siapa gitu, si Jess bilang kalau ini gigitan aku sendiri. Ketika aku trauma itu aku suka maju depan maju belakang kayak ketakutan gitu, dan aku sering sekali berusaha untuk menenangkan diri dengan cara menggigit diriku sendiri. Dan Jess pun lalu menggigit tangannya lagi, di mana si tim medis langsung bilang kayak jangan udah tenang, kayak nggak boleh kayak gitu loh. Kayak tim medisnya juga simpati ya, mereka merasa kasihan sekali kayak oh my god, si Jess itu ternyata kalau trauma seperti ini gitu kan. Tim medis pun memberikan obat ke tangan si Jess, lalu kedua perempuan ini pun dibawa ke kantor polisi. Apa sih yang polisi tanyakan kepada mereka? Nah, sebelum aku lanjutin ceritanya, aku punya update yang exciting ya guys. Jadi mulai bulan November itu aku bakal adain membership di mana kalian akan bisa mengakses semua video aku. Ada video misteri dan juga video gossip celebrity. Sekarang kan jadwalnya itu 2 video per minggu. Untuk kalian yang nantinya menjadi member, kalian akan bisa mendapatkan 3 video per minggu ya. Jadi itu ada misteri, ada gossip celebrity, dan juga ada live streaming.
streaming, dimana kalian bakal bisa live chat sama aku. Kita bakal sama-sama ngebahas tentang topik-topik yang lagi hot, tentang gosip celebrity, dan juga topik-topik terkini. Aku bakal kasih tahu kalian opini jujur aku, dan di sana gak bakal banyak sensornya, oke? Ditambah lagi, benefits terutama yang bakal kalian bisa rasain itu adalah gak ada yang namanya ads, gak ada sponsor di video itu. Jadi semuanya bakal pure cerita, pure fun, and pure excitement. Gak perlu lagi skip ads, oke? Tambah lagi buat kalian yang menjadi member, kalian bakal dapat custom badges, custom emojis. Aku udah siapin emojis yang lucu-lucu. Dan juga guys, untuk per bulannya itu berapa sih biayanya? Tenang aja, oke? Karena harganya affordable banget, kurang dari Rp1.000 per bulan, oke? Jadi aku make sure kalau harganya itu terjangkau banget. Dan untuk kedepannya channel ini akan tetap mengupload free content ya. Cuman aku bakal batasin mungkin 1/2 minggu, max ada 1 per minggu. Dan topik-topik yang penting, topik-topik yang hot itu aku bakal fokus untuk members only. So get ready ya guys, bulan depan aku bakal launching membership bulanan aku di YouTube. Nah, polisi ya, mereka tidak mencurigai si Jason Tess karena mereka melihat kalau Jason Tess itu terlihat sangat terpukul sekali. Mereka terlihat sangat kayak panik dan juga mereka nangis gitu ya. Jadi polisi pun langsung membawa mereka ke kantor polisi untuk bertanya beberapa hal saja ya. Apa sih yang mereka lihat, apa yang mereka tahu gitu ya. Siapa sih yang ingin mencelakai ibu kalian gitu sampai meninggal gitu ya. Begitu mereka sampai ke kantor polisi, mereka langsung bilang kalau kita baru saja pulang dari sekolah, dan begitu kita masuk kita sudah melihat ada darah sebanyak ini gitu. Polisi lalu bertanya, kira-kira siapa yang bisa melakukan ini kepada ibu kalian? Kenapa tega sekali gitu kan? Jason Tess langsung mengatakan kalau mungkin saja ini adalah ulah si Robert, yaitu pacar ibu kami. Karena baru-baru ini si Robert mengetahui ibu kami itu punya pacar baru. Mungkin saja Robert marah karena ceweknya selingkuhin dia dan akhirnya dia memutuskan untuk melenyapkan ibu kami. Nangis gitu ya mereka. Nah, polisi pun langsung mendapatkan nomor telepon Robert dan menelepon Robert. Pada saat itu Robert berada di ratusan kilometer dari Connors. Jadi kayak beneran si Robert memiliki alibi yang kuat. Jadi 100% bukan dia pelakunya. Polisi lalu menanyakan nomor handphone pacar baru ibu mereka, di mana Jason Tess punya nomornya, dan pacar baru ibu mereka pun langsung dihubungi polisi. Sama ya, alibi pacar baru ibu mereka itu kuat. Jadi polisi juga yakin kalau mereka bukanlah pelakunya. Setelah menghubungi dua laki-laki ini, polisi lalu berpikir kayak, you know what, siapa ya yang tega melakukan ini? Apakah ibu mereka punya musuh? Jadi pada sampai di titik sana itu polisi sama sekali tidak mencurigai Jason Tess gitu ya, karena kelihatannya mereka terpukul sekali gitu. Nah, detektif pun bertanya kepada saudara kembar ini, hugging each other and in each other's arms. And when I said, what can I do to make this easier for you? They turned and looked at me and they said, can we watch CSI? CSI adalah film detektif gitu di Amerika dan cukup terkenal ya. Dan pada saat detektif mendengar itu, dia langsung curiga kalau Jason Tess yang melakukan pembunuhan ini. Kenapa? Karena bayangin, ibu kalian baru saja meninggal dengan caranya mengenaskan. Gimana caranya kalian nggak mikir, aduh siapa yang bisa lakukan ini? Kalian malah ingin nonton CSI. Seakan-akan kalian ingin belajar gimana caranya untuk membuat tindakan kriminal kalian itu lebih perfect lagi. Detektif yang curiga hanya mengiyakan saja. Mereka menonton CSI, ya udah oke. Tapi sebelum itu, detektif menyuruh polisi untuk memfoto seluruh bagian tubuh Jess dan Tess ya, melihat kayak ada apa sih yang aneh, terutama di bagian tangan Jess yang ada bekas gigitannya gitu ya. Karena itu janggal aja gitu. Polisi juga ingin tahu kayak kok bisa ada bekas gigitan itu gitu. Meskipun Jess sudah bilang kalau ini adalah kelakuan aku sendiri, tapi polisi tidak 100% percaya. Ditambah lagi, polisi sadar kalau ketika Jason Tess menangis itu suaranya kencang banget, tapi tidak ada air matanya. Jadi beneran kayak
no tears guys, no tears. Pada saat itu detektif yakin kalau Jess dan Tess lah pelakunya, namun karena mereka tidak memiliki bukti yang kuat, akhirnya Jess dan Tess dilepaskan. Nah, Della yaitu great grandma mereka menjemput Jess dan Tess pulang dan they get what they wanted gitu loh. Jess dan Tess akhirnya bisa hidup dan tinggal dengan Della. Aku nggak bisa bayangin ya si Della, tampaknya dia memiliki hidup yang sulit banget. Bayangin anaknya pertama itu masuk penjara, kedua cucunya itu pas umur 17 tahun melahirkan cicit dia, dan kayaknya tuh dia beban banget gitu loh. Kayak dia tuh harus mengasuh banyak sekali cewek gitu. I cannot feel her pain because I don't have a kid, tapi kayak I sympathize with her. Nah, selama 4 bulan Jess dan Tess tinggal dengan nenek mereka sampai juga pergi ke prom night gitu ya. Jadi tampaknya mereka memiliki kehidupan sekolah yang happy. Jess dan Tess merasa kalau mereka itu sudah kayak akhirnya kita bisa kembali lagi kehidupan kita yang lama. Namun sayangnya atau bagusnya 4 bulan setelah Nikki meninggal, polisi menemukan sebuah bukti yang kuat sekali. Ingat gak sih pada saat ambulans pertama kali datang dan berusaha untuk melihat apakah Jess dan Tess itu terluka, dan ketika tim medis mengecek tangan kedua saudara kembar itu, mereka menemukan ada bekas gigitan gitu. Dan pada saat itu si Jess ya, dia kayak langsung menggigit tangannya lagi, dan ketika tim medis tanya, ini tuh bekas gigitan kenapa gitu kan, si Jess bilang kalau iya, ketika aku panik aku tuh suka gigit tangan aku. Ingat gak sih yang itu? Nah, polisi menemukan kalau bekas gigitan yang ada di tangan Jess itu persis dengan susunan gigi si Nikki. Jadi dari sini polisi langsung melihat kalau bukan si Jess yang menggigit tangannya sendiri, tapi ibunya lah yang menggigit tangannya. Dan supaya tim medis dan juga detektif tidak curiga, si Jess memutuskan untuk gigit tangannya lagi di daerah yang sama untuk mengacaukan bukti. Namun detektif pintar ya, dan they found it like this is a really strong evidence. Ditambah lagi ketika Nikki diautopsi, di bagian giginya itu terdapat bulu seseorang. Dan ketika tim forensik ngecek DNA, rambut yang ditemukan di gigi Nikki itu DNA-nya match dengan DNA Jess dan Tess. Ingat kayak saudara kembar itu memiliki DNA yang sama. Ini berarti Jess dan Tess lah yang bertanggung jawab atas pembunuhan ibu mereka. Akhirnya Jess dan Tess pun ditangkap oleh polisi, dan pada tahun 2014 Jess dan Tess nyatakan bersalah atas pembunuhan berencana ibu mereka sendiri, dan mereka mendapatkan hukuman penjara 20 tahun. Nah, si Jess mengatakan ya di confessionnya, dimana dia bilang kalau iya, jadi awalnya itu aku pakai pot bunga, itu aku hempasin ke kepala ibu aku, lalu ibu aku jatuh dan kepalanya mulai berdarah. Tapi begitu kepalanya mulai bocor, ibu aku sama sekali nggak menyerah ya, dia asik mau pukul kita, dia ingin keluar dari rumah. Dan memang beneran itu terjadi gitu loh, ibunya sempat keluar dari rumah. Nah, namun begitu ibunya keluar rumah sampai ke depan pintu tetangga, ibunya sempat bel, tau gak sih? Jadi ibunya tuh udah bel rumah tetangga, namun karena tetangganya itu males buka pintu, jadi tetangganya itu tidak membuka pintu dong. Nah, begitu si Jess dan Tess melihat ibunya kabur, mereka langsung menarik ibunya lagi masuk ke dalam rumah dan langsung menghabiskan ibu mereka sendiri. I know, cerita ini tuh tragis sekali, dan aku gak bisa imagine ya detik-detik ketika Nikki itu dilukai oleh anak-anaknya. Kamu bisa bayangin gak sih betapa sedihnya Nikki pada saat dia sadar kalau orang yang mengakhiri hidupnya itu adalah anak kandungnya sendiri. I think ini adalah salah satu cara meninggal yang paling menyedihkan, karena you love them so much, tapi inilah yang mereka lakuin gitu loh. Mereka malah ingin melenyapkan hidupnya gitu. So I think it's really really sad. Apa sih yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Menurut aku ya, kalau memang pada saat si Nikki merasa anak-anaknya itu tidak ingin tinggal dengan dia lagi, ada baiknya dia itu memberikan mereka agency untuk ya udah, kalau kalian ingin tinggal dengan si Della, go ahead, kayak live with her, daripada kayak gini gitu kan. Dan aku nggak victim blamingnya, aku nggak ngeblame si Nikki. It's just that kadang-kadang kalau kita memaksakan kehendak kepada seseorang and mereka itu
punya temper yang tidak terkontrol, bad things can happen. Ya guys, aku pengen tahu sih apa sih yang bisa kita pelajari lagi dari kasus ini. Make sure untuk komen di bawah. Kalau kalian suka dengan cerita ini, make sure untuk thumbs up, make sure juga untuk subscribe ya. Hari ini aku pakai lipstick dari Maybelline dan warnanya itu adalah Lippy. Koleksinya itu adalah Superstay Vinyl Ink. Kalau kamu udah nonton video aku yang sebelumnya, kamu pasti tahu kalau aku obsessed with this collection karena harganya itu jauh lebih affordable dari lipstick favorit aku yang lain, and it's just like a really nice mauvey red color. It's perfect for autumn. Anyway, I will see you in my next video. I love you so much. Stay handsome, stay beautiful, and stay healthy. Bye!